Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Zanuba Saharbanu, biasa dipanggil Nuba, si anak komunikasi. Aku adalah salah satu mahasiswi dari program studi yang ada di Fakultas Dakwah, yaitu program studi komunikasi dan penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di video kali ini, aku akan berbagi sedikit bersama teman-teman mengenai arti penting memaafkan. Mungkin masih banyak di antara kita yang masih sulit untuk memaafkan dan dimaafkan. Memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang lain tentunya. Karena tanpa teman-teman sadari, memaafkan ini tidak hanya berasal di dalam diri kita, tetapi memaafkan ini juga berasal dari relasi-relasi yang kita punya, lingkungan-lingkungan sekitar yang tentunya akan mendukung atau menghambat dalam pertumbuhan kita. Rasa kecewa, rasa sakit hati yang datang dari setiap kejadian-kejadian yang mengecewakan, yang membuat kalian sakit hati di dalam hidup ini akan makin menghambat kalian dalam memaafkan. Jadi sebenarnya hal ini adalah hal yang menghambat kalian pula untuk bertumbuh, karena seseorang akan sulit bertumbuh ketika dia tidak bisa memaafkan hal-hal yang mengecewakan di dalam hidupnya. Jadi aku punya cerita nih teman-teman, buat kita yang lagi sulit dan berada di posisi yang sedang menderita mental maupun fisik ataupun pikiran. Dan sebenarnya memaafkan adalah pilihan dan solusi terbaik, satu-satunya solusi terbaik yang harus kita pilih walaupun hal itu sangat sulit. Cerita ini berawal dari orang terdekatku yang dia tidak merasakan kemarahan, tetapi sebenarnya ada kemarahan yang amat dalam di dalam dirinya. Jadi dia menghadapi kegagalan dan dia tidak akan berekspektasi bahwa ketika dia mengalami kegagalan ini, rasa kecewa yang dia rasakan tidak akan sedalam ini. Jadi cerita ini berawal ketika orang ini sebenarnya mempunyai rasa kecewa, rasa marah di dalam hidupnya yang dia sudah pendam lama, karena memang lika-liku kehidupan seseorang itu berbeda-beda dan orang ini menghadapi cerita yang sedikit lebih berat dari orang-orang pada umumnya. Jadi setelah bertahun-tahun dia melewati hal ini di dalam hidupnya, sebenarnya ada rasa marah dan rasa kecewa yang tumbuh di dalam hatinya. Sehingga pada suatu ketika, pada suatu waktu, ada momen di mana dia melakukan sesuatu yang tidak layak, tidak lain dan tidak bukan, adalah sesuatu yang tidak normal, tidak sebiasanya kita lakukan. Setelah dia melewati kejadian itu, saat dia melewati kejadian itu, tentunya tidak hanya dia yang merasa kecewa akan apa yang dia lakukan, tetapi orang-orang sekitar, lingkungan sekitar dia pasti akan merasa kecewa pula dengan apa yang sudah dia lakukan, si orang terdekatku ini lakukan. Kemudian tentunya ketika kita melakukan sesuatu, saat kita melakukan, kita tidak akan menyadari dampak yang akan kita peroleh, karena penyesalan itu selalu datang di akhir. Nah, hal ini sudah terjadi, dia sudah melakukan sesuatu yang membuat dia sangat kecewa, dan dia sebelumnya tidak berekspektasi mengenai hal ini akan sangat mengecewakan sampai sebegitunya. Nah, hal ini bermula ketika kita tidak bisa memaafkan diri kita dan orang lain. Kenapa? Karena rasa amarah yang ada di dalam hati kita, rasa benci, rasa kecewa, dan semua rasa yang ada di dalam hati kita akan lebih baik untuk kita utarakan, untuk kita maafkan. Seperti itu, sehingga tidak akan menimbulkan rasa dendam, rasa ingin balas dendam akan apa yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Tanpa kita sadari teman-teman, memaafkan adalah salah satu cara atau mungkin satu-satunya cara untuk kita melepaskan semua perasaan yang ada di dalam hati kita.
Baik itu perasaan kecewa, perasaan marah, perasaan sedih, atau mungkin perasaan balas dendam yang akan mengakibatkan sesuatu hal yang sangat mengecewakan lebih nantinya di dalam hati kita dan di dalam hidup kita. Memaafkan juga bukan berarti kita melupakan apapun yang sudah kita lalui dalam hidup kita, baik itu kejadian yang mengecewakan maupun kejadian yang menyenangkan. Jadi ketika kita bisa memilih untuk memaafkan, tandanya kita sudah bisa satu langkah lebih dewasa dalam menjalani hidup dan satu langkah untuk bertumbuh lebih baik. Kemudian apa yang sudah kita lalui dalam hidup kita tentunya tidak akan bisa kita ulangi lagi. Jadi satu momen dalam hidup kita tidak akan kita temui lagi di momen-momen berikutnya. Itu mengapa kita lebih baik untuk memaafkan apapun yang sudah terjadi daripada kita menyesali dan terpaku pada apa yang sudah terjadi. Seperti itu. Teman-teman, jadi ada satu anggapan umum yang sudah dinormalisasikan di dalam kehidupan kita semua, bahwa ketika kita memaafkan orang lain, hal ini akan membuat orang yang sudah jahat kepada kita lolos begitu saja dari perbuatan yang telah ia lakukan. Nah, hal ini adalah hal yang sebenarnya sulit untuk kita memaafkan, karena kita merasa kita tidak akan adil ketika kita hanya memaafkan orang yang sudah mengecewakan kita dalam hidup kita. Padahal tanpa kita sadari, ketika kita bisa memaafkan orang lain ataupun diri kita sendiri, maka kita adalah orang yang bisa untuk melupakan. Jadi tanpa kita sadari gini teman-teman, ketika kita bisa memaafkan suatu hal yang mengecewakan dalam hidup kita, tanpa kita sadari kita bisa untuk melupakan hal tersebut, kejadian yang mengecewakan itu. Dan untuk teman-teman yang belum bisa memaafkan baik diri sendiri maupun orang lain, justru itu juga akan membuat teman-teman untuk makin susah untuk melupakan kejadian yang mengecewakan itu. Padahal memang memaafkan itu bukan berarti melupakan, tapi di alam bawah sadar kita, ketika kita bisa memaafkan, kita lebih ikhlas, kita lebih legowo, itu yang akan membuat kita lebih mudah untuk melupakan kejadian-kejadian yang tidak enak di dalam hidup kita. Banyak kita temui di dalam hidup kita orang yang minta maaf tapi tidak ikhlas, orang yang minta maaf tapi terpaksa, bahkan ada orang yang minta maaf tapi menyalahkan. Aku minta maaf ya, kemarin aku gini, tapi kamu kemarin tuh menyebalkan, kamu menjengkelkan, dan kamu membuat aku kesal. Nah, terus ada juga yang minta maafnya kayak gini, oh ya udah maaf ya. Jadi mereka mengutarakan permintaan maaf hanya untuk formalitas tanpa ada rasa tulus dari dalam hatinya. Nah teman-teman, ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa kita tidak mau minta maaf dan kita tidak mau memaafkan. Di antaranya adalah yang pertama, gengsi setengah mati. Jadi dia beranggapan bahwa harga diri dia lebih tinggi daripada harus memaafkan sesama manusia. Yang kedua, ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain dan diri sendiri, itu juga tandanya orang tersebut tidak mengkhawatirkan orang yang dia sakiti. Jadi dia beranggapan bahwa orang yang dia sakiti akan tetap baik-baik saja atas apa perbuatan yang telah ia lakukan. Dan yang ketiga adalah mereka tidak beranggapan bahwa minta maaf akan mengubah apapun dan minta maaf tidak ada gunanya. Jadi dia beranggapan bahwa kejadian ini sudah berlalu, dan ketika aku minta maaf juga ini nggak akan mengubah apapun gitu. Jadi nggak ada gunanya aku minta maaf atau enggak juga nggak ada gunanya, tetap akan gini-gini aja. Jadi hal itu adalah hal yang sebenarnya sangat buruk dan tidak patut untuk ditiru. Dan rasa-rasa tidak bisa melawan ego dalam diri sendiri akan membuat kita lebih jatuh dan tidak bisa bertumbuh. Karena satu-satunya cara kita untuk bertumbuh di dalam hidup kita adalah belajar memaafkan satu sama lain dan belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain. Teman-teman sadar gak sih sebenarnya permintaan maaf yang tulus itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh dalam hidup dan kita bisa terus menjalani hidup dengan lebih baik tiap harinya. Salah satunya dengan kita bisa belajar memaafkan mulai dari diri sendiri dan orang lain. Seperti itu. Teman-teman semuanya, jadi di video kali ini aku harap bisa memberikan gambaran lebih luas lagi mengenai arti memaafkan untuk kalian semua.
dan kita semua bisa saling memaafkan baik diri sendiri maupun orang lain, dan kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah mau berbagi denganku di video kali ini. Semoga kita semua bisa bertemu di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.